warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja hari ini edisi hari apa? Kok Hani lupa ya? Hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Dan tentu saja pemirsa Sultan TV diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Karena pemirsa Sultan TV dimanapun, kapanpun dan juga Anda berada ini, seluruh Indonesia bisa diakses. Anda juga bisa berinteraksi secara langsung bersama kami tentu saja jika ingin bertanya atau juga ingin mengomentari, bisa ke official YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa seperti biasa setiap hari bincang hari ini hadir dengan kedatangan narasumber yang luar biasa, dan Hani selalu ketemu dengan narasumber yang keren abis. Nggak kalah juga, hari ini keren juga nih narasumbernya ya. Hanya akan perkenalkan, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya. Dan juga sudah hadir di studio Sultan TV narasumber Hani hari ini Bapak Erwin Salpariansi MPD, Akademisi Untirta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Ya. Walaupun lagi pandemi kan sekarang. Lagi pandemi. Ini kan pakai masker. Masker, iya. Kita udah pakai masker dan juga kita physical distancing ya sekarang nggak ya? Iya. Ini agak jauh jaga jarak nih, kita 1 meter. Lebih dari 1 meter. Lebih, oke. Siap. Nah, baik pemirsa Sultan TV, kita hari ini mau bahas dan ngobrol santai aja nih. Kita pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya seperti apa, kemudian juga nanti bisa disampaikan kepada teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV nanti ini sebagai bentuk informasi dan juga edukasi begitu kepada teman-teman di rumah. Tapi sebelum itu, karena Hani baru pertama kali bertemu dengan Pak Erwin, ini kayaknya Akademisi Untirta. Terus tadi juga disampaikan bahwa di belakang mau S3 katanya nih. Udah S3 bahkan nih katanya nih pemirsa. Dan pengen tahu lebih dekat juga, terlebih dahulu pengen tahu kesibukan dan juga aktivitas keseharian seperti apa Pak Erwin? Aktivitas masih mengajar di Untirta, hanya kebetulan berbarengan dengan itu saya juga sedang studi lanjut di Solo. Nah, kebetulan kan lagi pandemi. Kuliahnya online. Kuliahnya online, oke. Jadi masih ada waktulah untuk ngobrol diskusi seperti ini. Oke, berarti setiap hari aktivitasnya tapi ada ya, pasti ya? Iya, kebetulan kan sekarang sedang libur kuliah. Mahasiswa sedang libur. Ganjil genap? Mau masuk semester ke mau genap. masuk ke genap ya? Oh, iya. Sedang libur, oke baik. Terima kasih sebelumnya Anda ucapkan sudah hadir di Sultan TV nih, Pak Erwin. Sudah mau untuk sharing-sharing juga dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Mungkin terlebih dahulu bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah sebelah sini, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya. Ini tema yang dibuat oleh media ya, tema itu. Kita langsung bahas apa gimana? Itu santai dulu dong, santai dulu Pak Erwin. Ini pengen tahu dulu seluk-beluknya seorang Pak Erwin seperti apa. Kayaknya juga banyak banget nih mahasiswanya yang nonton nih hari ini. Katanya kan Akademisi Untirta juga, berarti ngajar juga di Untirta. Terus kan ranahnya ranah apa nih, kan ini di pendidikan atau bahasa Indonesia atau ngajarin apa, bisa diceritakan terlebih dahulu seorang Pak Erwin ini seperti apa gitu. Cerita saya dulu nih. Iya, ya, boleh, silakan. Jadi kira mau langsung membahas gitu. Udah nggak kuat ingin membahas tadi. Gak apa-apa. Aktivitas saya masih mengajar di Untirta di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kebetulan saya mengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Sosiolinguistik. Iya, Sosiolinguistik. Hubungan antara bahasa dan kehidupan sosial di masyarakat. Nah, kebetulan tema yang diberikan di sini saya rasa sedikit pas, bukan sedikit, banyak mungkin ya. Banyak pasnya dengan mata kuliah yang saya ampu, dan kajian-kajian saya pun, penelitian-penelitian saya pun banyak
terkait dengan tema ini, antara bahasa dan budaya. Kemudian kita banyak berbicara tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan Banyak banyak budaya. Itu temanya ya. Temanya. Tema di sini. Tapi ada penelitian yang saya buat, mungkin bisa nyambung dengan ini, itu upaya memartabatkan bahasa Indonesia justru. Nah, kita bisa bicarakan, nanti kita sambungkan dengan ini. Bagaimana kita nanti memartabatkan bahasa Indonesia terkait dengan tekanan ya. Baik, oke. Sosiolinguistik kok susah ya? Sosiolinguistik. Mata kuliah. Itu nama mata kuliah. Kalau misalkan home base-nya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, di sastra. FKIP. Oke. Kalau ini ngajarnya di mata kuliahnya ada salah satu mata kuliah di kuliahnya sosiolinguistik. Oke. Kebetulan saya yang mengempu. Mantap. Wah, seorang dosen juga aktivitasnya mengajar tiap hari di bagian sosial linguistik juga, dan juga tadi sempat ada penelitian juga tentang upaya memartabatkan bahasa Indonesia. Ya, tadi ini kita akan bahas juga ke dalam. Tapi sebelumnya pengen tahu terlebih dahulu nih Hani juga, kita sebelum menelisik lebih jauh lebih dalam tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya, sebelum kita korelasikan antara bahasa dan juga budaya. Kalau di Banten sendiri, melihat kondisi masyarakat Banten, katakanlah beberapa kota juga kabupaten di Banten, seberapa persen sih kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kira-kira? Kalau berbicara kesadaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus berbicara tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar terlebih dahulu tentunya. Oke, tentu saja. Kita bedakan dulu. Berbicara bahasa Indonesia yang baik, berbicara Indonesia yang benar. Baik. Kalau berbicara Indonesia yang baik, itu berbicara bahasa Indonesia sesuai dengan tempat dan dengan siapa kita berbicara, itu berbahasa Indonesia yang baik. Oke. Artinya kan berbicara bahasa Indonesia yang baik itu bagaimana ketika, contoh, saya ngobrol dengan Mbak Hani, Mbak Hani mengerti pesan saya, berarti saya berbicara bahasa Indonesia yang baik. Beda ketika berbicara bahasa Indonesia yang benar. Kalau berbicara bahasa Indonesia yang benar, maka kita berbicara bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan. Atau sekarang itu bukan EYD, tapi KBBI bukan? PUEB. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Nah, orang itu akan bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, ya mengacu pada tadi Pedoman Umum Bahasa Indonesia, kemudian bisa dimengerti oleh lawan tutur. Ada saja dia hanya bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik saja, artinya hanya paham saja dengan maksud yang dibicarakan, ini dengan saya, tanpa mengacu pada tadi tuh Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti komunikasi biasa di masyarakat, kan jarang masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Benar, baik. Ya, karena akan menjadi rancu juga ketika memang komunikasi biasa kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Iya. Itu. Tapi harus berbicara bahasa Indonesia yang baik. Artinya mengerti dan dipahami. Berarti baik, bukan kalau untuk keseharian harus baik. Dibedakan dulu. Bagusnya sih kita berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dua-duanya. Sudah baik dan benar. Tidak cukup baik saja, tapi harus benar. Kalau perbedaan itu tadi. Tapi masyarakat sebetulnya kaku kalau misalnya harus menggunakan kaidah-kaidah PU. Sekarang agak sedikit menjadi lelucon misal, ketika saya menyapa bahani atau mahasiswa misal di kampus, dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar misal di kampus. Contoh misal dia mengajak temannya, kau mau ikut enggak? Atau kau mau ikut tidak? Aku mau ke kantin. Apakah kau mau menitip sesuatu? Bagus sekali. Benar, bahasa Indonesianya benar. Bahasanya benar. Hanya kan untuk komunikasi sepertinya sedikit rancu dilihat oleh mereka. Tapi bagusnya sih dipergunakan. Tapi tidak menggunakan bahasa itu juga, misal gua mau ke kantin lo. Lo mau nitip apa? Itu dikatakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi si lawan tutur mengerti. Mengerti. Mengerti apa yang dimaksud. Dia ngajak ke kantin nih. Gitu. Oke, paham. Makanya nanti akan ada pembahasan karena berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sementara ini kan hanya dilakukan oleh dosen dan guru saja. Sepertinya untuk masyarakat umum di Serang belum banyak menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Benar. Ya, itu kan ada
peran pemerintah juga sebetulnya di sana. Contoh, untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, harusnya diawali oleh kebijakan pemerintah dalam penggunaan bahasa itu. Kebijakan pemerintah dengan penggunaan bahasa itu? Iya, masih ada di Kota Serang misal, maaf nih di Kota Serang ya, saya sering baca karena saya kajiannya ke arah sana. Misal ketika saya keluar dari pintu tol Serang Timur, ada welcome to Serang misal. Ya, kenapa harus bahasa Inggris? Walaupun tidak jadi masalah karena itu hanya untuk komunikasi saja. Ya kan dalam tagline-nya juga kan gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Gitu. Nah, sekait dengan tadi permasalahan di Kota Serang, para remaja, justru kalau sekait dengan tema, jangan khawatir, justru bahasa daerah ini yang terjadi pergeseran bahasa. Ibu-ibu muda di Kota Serang, ibu-ibu muda nih ya, Mbak Hani, misal udah nikah, punya anak. Nah, Mbak Hani tidak mau berbicara bahasa daerah justru. Bahasa daerah Serang, dia kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia dengan anaknya. Sehingga seiring berjalannya waktu, anak itu berkembang, dia tidak akan pernah tahu bahasa daerah Serang akhirnya. Jadi yang dia tahu bahasa Indonesia. Nah, jadi berbicara tema juga misalnya apa tadi? Pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya. Tidak ada tekanan dalam, maksudnya tekanan budaya untuk bahasa. Justru ini menjadi bagian dari ragam bahasa dan menjadi tantangan. Mampu tidak bertahan bahasa Indonesia dengan banyaknya budaya-budaya tersebut. Kalau menjadi tekanan, sepertinya bahasa Indonesia itu menjadi masalah gitu ya. Tekanan seperti mahasiswa yang mendapat banyak tugas dari dosen kan menganggapnya itu tekanan. Padahal itu kan motivasi, bukan tekanan. Itu kebanyakan kan mereka tertekan. Gitu. Selain itu kan pentingnya berbahasa Indonesia. Katakanlah kalau di Banten sendiri kan banyak sekali bahasanya. Hani pun juga bisalah beberapa bahasa gitu. Dari bahasa Jawa Serang yang masih melekat, yang katakanlah ini wong Banten banget gitu kan. Biasa sebutannya Banten banget. Terus bahasa Sunda juga banyak. Bahkan tadi katakanlah ibu-ibu muda kalau sekarang, zamannya sekarang adalah mereka maksudnya bahasanya kalau mengajarkan ke anaknya adalah bahasa Indonesia terkikis. Itu berarti ada perubahan-perubahan atau misalkan ada terkikisnya bahasa Indonesia ketika seiring perkembangannya zaman. Seperti apa? Kalau dalam kajian linguistik ada namanya pergeseran dan pemertahanan bahasa. Ya, kejadian tersebut mereka tidak mau mempertahankan bahasa daerah. Akhirnya ya, yang dilakukan ibu-ibu muda tersebut akan terjadi pergeseran bahasa. Bahasa daerah itu mulai dilupakan. Saya coba cek ke beberapa mahasiswa atau beberapa ibu-ibu muda tadi, bahwa ternyata mereka betul-betul tidak mengajarkan bahasa Jawa Serang. Ini untuk Serang ya, karena saya banyak melakukan kajian penelitian dengan latar belakang bahasa Jawa Serang. Mereka justru banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa Serang. Padahal asli orang Serang? Ada ya, asli orang Serang. Ada yang bisa bahasa Jawa Serang, kita cek lagi. Mereka hanya bisa bahasa Jawa Serang tok. Tapi ketika kita ajak berbicara bahasa Jawa Serang babasan, mereka tidak bisa. Nah, itu kan harus dilestarikan sebetulnya, jangan dihilangkan. Jangan berbicara, kita harus berbicara bahasa Indonesia keseluruhan. Tidak begitu juga, bahasa Indonesia tetap kita gunakan. Itu. Tapi bahasa daerah harus kita lestarikan. Nah, bahasa asing harus kita kuasai. Jadi begitu. Tidak harus misalnya kita lupakan bahasa daerah, bahasa asing jangan dipergunakan, itu kan, jangan dikuasai. Kita tetap harus berbicara bahasa Indonesia, tidak begitu. Karena ada 3 hal yang berkaitan antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah sendiri. Itu yang terjadi seperti itu apakah karena memang malu atau seperti apa sih? Kenapa tidak mau mengajarkan kepada anak-anaknya? Atau pertama karena lingkungan. Karena lingkungan. Misalkan di Kota Serang sendiri kan banyak perumahan-perumahan, kebanyakan mereka para pendatang datang ke Kota Serang, sehingga kan untuk komunikasi maka kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Indonesia. Karena orang misalnya yang datang dari Rangkas, dia datang dengan bahasa Sunda. Orang penduduk asli ke komplek tersebut dia dengan Jawa Serang. Ada mungkin dari luar Banten dengan orang Padang misalnya tinggal di komplek tersebut. Kan tidak mungkin menggunakan bahasa Padang ketika berkumpul, maka dia menggunakan bahasa Indonesia. Kebiasaan dan bertahun-tahun mereka tinggal di sana, selalu sering mereka menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa-bahasa daerah mereka terlupakan.
Maka perlu ada pelestarian bahasa daerah sebetulnya. Oke. Tapi jangan juga menghilangkan bahasa Indonesia, menggugurkan bahasa Indonesia tersebut. Jadi pentingan mana? Bahasa Indonesia atau bahasa, kalau bahasa daerah harus dilestarikan, kalau bahasa Iya. Indonesia tidak boleh dihilangkan? Iya, penting berarti dua-duanya. Dua-duanya, Penting oke. dua-duanya untuk komunikasi. Kan untuk bahasa Indonesia misal, untuk bahasa Indonesia kan ini berbicara kedudukan bahasa Indonesia saja. Ada bahasa nasional, ada bahasa negara. Baik. Ya. Kalau Iya. berbicara bahasa nasional kan itu diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Heeh. Itu berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya. Maka seluruh masyarakat Indonesia ya dimanapun berada untuk komunikasi dan persatuan maka harus menggunakan Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Baik. Itu nanti kita bicara lagi bahasa Baik, negara siap. seperti apa. Oke, nanti juga akan dibahas lagi nih pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan budaya. Lalu seperti apa sih pengaruh budaya-budaya yang memang merusak atau memang rusak kemurnian dari bahasa itu sendiri seperti apa? Iya. Kemudian juga fenomena anak-anak milenial sekarang yang katakanlah pakai campuran which is kalau anak-anak Jaksel Iya, biasanya iya, ya, iya. which is atau apa beda-beda. Jaksel itu apa Jaksel? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Oh, Selatan. itu juga. Oh, itu juga ini ya, termasuk apa tuh? Kita akan bahas Iya, nanti iya, ya. iya. Kita akan bahas nanti, kita jeda terlebih dulu nih Pak Erwin. Iya. Boleh, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Masih membahas mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya, masih bersama Hani dan juga Pak Erwin. Dan pemirsa Sultan TV ini, apalagi mahasiswa-mahasiswanya Pak Erwin yang lagi nonton nih hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita bisa live interaksi secara langsung. Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, @sultantv.co. Langsung kunjungi live chatnya tuh teman-teman, tuh buka handphonenya di live chat, di situ bisa langsung ketik apa yang pengen ditanyakan, mumpung masih ada Pak Erwin di sini, nanti bisa bertanya secara langsung dan nanti insya Allah akan dijawab ya Pak Erwin ya. Baik, nah mungkin pemirsa Sultan TV juga yang sambil minum kopi atau juga sambil minum teh yang ada di rumah, saksikan informasi kami dimanapun dan juga kapanpun Anda berada, karena bisa diakses, bisa di live streaming dan juga bisa di website kami di www.sultantv.co. Dan jangan lupa Hani ingatkan untuk terus terapkan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun Anda berada, karena masih di situasi pandemi juga. Harus terus gunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak, hindari kerumunan. Baik, langsung saja masih dengan Pak Erwin. Pak Erwin, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai bahasa baik dan juga bahasa benar. Ini baru tahu kalau ternyata tadi bahasa baik itu dilihat dari tempat dan juga siapa, begitu ya? Kalau siapa kita berbicara. Bisa dengan bicara. Nah, kalau benar menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar gitu ya, yang kayak KBBI atau tadi PUBI ya, kalau sekarang sebutannya. Penggunaan itu harus disesuaikan. Disesuaikan, oke. Ya. Kan misalnya kalau Mbak Hani dengan temannya nggak apa-apa bicara gua lu, ya, lu mau kemana, gua ikut dong. Kan tidak mungkin misalnya mahasiswa masuk ke kelas kemudian berbicara dengan dosen, Pak maaf gua terlambat, gitu kan, tidak mungkin juga seperti Tidak itu. sopan sekali ya, itu artinya ya. harus ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Ngomongin bahasa Indonesia, ini pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya. Kita melihat tadi juga sempat terjeda pemirsa di segmen satu sebelumnya bahwa memang pengaruh budaya ini mungkin banyak sekali. Apakah memang pengaruh budaya ini banyak merusak kemurnian dari bahasa Indonesia sendiri, atau seperti apa kondisinya, bisa dijelaskan nih Pak Erwin? Pengaruh budaya tersebut memang sangat signifikan kalau berbicara pengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kebanyakan kan anak-anak muda sekarang, katakanlah alay, mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa alay. Kalau kami katakan itu bahasa alay. Misal pengaruh-pengaruh itu justru kan karena banyaknya media sosial yang mereka lihat, yang mereka pakai, sehingga mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bahasa-bahasa itu akan terasa asing didengar oleh orang-orang yang memang tidak suka bermain medsos atau tidak gaul, sehingga kan itu akan terjadi miskomunikasi. Ya, komunikasi itu jadi tidak nyambung, sehingga bahasa-bahasa itu menjadi masalah. Contoh misal ada bahasa mantul, ternyata mantap betul. Gue nggak jadi ke kampus lah, lagi mager. Mungkin kalau orang yang tidak gaul ya katakan ya, mereka akan berpikir, oh ini orang lagi mager betul buat pager gitu ya. Ternyata mager itu malas gerak. Ada cukstau misal. Cukstau, cukup tahu. Cukstau. Bukan cukstau, Pak. Apa? Ya, cuktau kali ya. Cuktau ya. Cuktau. Ya cukup tahu misal. Ya bahasa-bahasa seperti itu sebetulnya yang dikatakan merusak karena dibawa dalam komunikasi sehari-hari. Tidak akan masalah sebetulnya ketika memang dia bicara hanya dengan temannya. Tapi khawatir dia itu berbicara dengan orang tua. Mah malas, gue lagi mager nih, nggak mau nyuci piring. Misal. Kan orang tua pikir apa itu mager. Tadi itu ya banyak. Kalau dulu kan justru bahasa-bahasa semacam itu cepat berubahnya. Dulu kan misalnya cantik sekali, cantik banget, cantik bingit, cantik bed. Itu berapa perubahan sekali. Nah, bahasa-bahasa seperti itu memang tidak pernah bertahan. Dulu kita musim namanya keles. Sekarang keles, biasa aja keles. Ya kali kan. Nah, itu kan seiring berjalannya waktu, bahasa-bahasa semacam itu hilang juga akhirnya. Maka kita kembali menggunakan bahasa Indonesia. Kepo misal, ya. Keles, kepo. Apa kepo, Pak? Kepo apa? Kayak polisi, ingin tahu, serba ingin tahu. Pengen tahu gitu ya, oke. Semangat menjadi cumungud. Kan jauh sekali. Dari tulisannya saja. Kan semangat misalnya. Ini jadi cumungud. Udah jauh. Cumungud ya.
ya. Tapi kan Cemungut kalau ya. Mas, tapi kalau untuk mengucapkan nggak cemungut ya. Apa coba? Semangka, semangat kakak gitu Iya, semangat kakak biasanya. mungkin berubah tuh kan. Iya. Dari cemungut sekarang menjadi Semangka. semangka. Iya. Nah, bahasa-bahasa semacam itu sebetulnya yang menjadi masalah karena masuknya budaya tersebut sehingga bahasa itu banyak dipergunakan dan akan menjadi hal yang biasa walaupun tidak permanen bahasa semacam itu. Pasti Kalau bakal dulu kan berganti-ganti gitu ya. zaman-zaman saya muda justru bahasanya itu bokap, nyokap ya. Sepokat itu sepatu. Sepakat itu. Iya dulu, zaman-zaman saya muda, Ah. bokap, nyokap, mungkin ya, paman kap, nenek kap mungkin, sebenarnya itu. Oke, tapi katakanlah tadi kata Pak Erwin bahwa itu bahasa-bahasa seperti itu yang memang merusak katakanlah. Tapi apabila memang itu kan istilahnya kalau anak-anak milenial ya menganggap bahwa bahasa tersebut adalah bahasa untuk mereka yang merasa dimudahkan atau saya merasa mudah ketika daripada saya harus ngomong malas gerak terus ketiknya panjang-panjang mending saya bilang mager atau daripada saya bilang akan berangkat mendingan saya bilang OTW, OT dan W saja gitu. Saya mereka merasa itu diuntungkan dari diri dia sendiri dengan teman-temannya ketika berbicara seperti itu. Lalu apakah itu masih dianggap tetap merusak ketika itu merasa maksudnya ini menurut saya nggak apa-apa kok dipakai gitu. Karena ini bahasa keseharian kita gitu. Seperti apa? Ya, tadi itu sekait dengan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka berpikir bahwa itu cara berbicara bahasa Indonesia yang baik akan menjadi salah ketika bahasa-bahasa itu digunakan di Tempat lain situasi formal, Oke. situasi resmi, misalnya tidak mungkin juga misalnya pejabat berpidato bahasanya gua lu misalnya. Atau kepala sekolah sedang sambutan jadi pembina upacara ke muridnya, tolong ya lu dengerin gua mau ngomong. Kan nggak mungkin begitu. Ya, tapi ketika di komunikasi lain selama komunikasinya nyambung, tidak ada pesan yang disalahartikan, saya rasa masih bisa dikatakan itu komunikasi yang baik, tapi tidak bisa dikatakan itu komunikasi yang benar. Bagusnya sih kita berbicara itu komunikasi itu bahasa Indonesia yang baik dan benar kata saya tadi. Yang pertama Ya, ya. tidak cukup baik saja. Tapi benar tapi juga. harus juga benar. Oke, berarti ini tergantung situasi dan juga kondisi. Ketika nanti menggunakan bahasa-bahasa itu tidak mungkin digunakan untuk bahasa formal ketika bertemu Pak dosen atau gue mau masuk kelas lu, nggak mungkin gitu itu ya. kan menjadi sebuah kekhawatiran dan akan menjadi masalah misalnya. Ketika itu terbawa misalnya mahasiswa ngobrol dengan saya, ngobrolnya gua lu. Gitu kan. Baik. Ya kalau dengan kita sih aku atau saya. Oke siap. Baik, tapi sebenarnya nih Pak Erwin, budaya mana sih yang memang merusak atau menjadi sumber merusak kemurnian bahasa Indonesia tersendiri? Tidak ada budaya yang merusak bahasa sebetulnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi bahasa itu. Oke. Ya, menyikapi bahasa ini. Ini berbicara bahasa Indonesia saja. Ada yang namanya sikap bahasa. Itu saya baca menurut Anderson dalam buku Abdul Hayar bahwa sikap bahasa atau keyakinan berbahasa. Jadi kita punya sikap berbahasa itu ada sikap negatif, ada sikap positif. Oh. Gitu ya. Mungkin kebanyakan remaja sekarang punya sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Ya tadi itu mereka jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Dia ada sikap negatif. Kebanyakan hari ini yang punya sikap positif itu hanya ada pada tataran dosen, pada tataran guru, pada tataran pejabat mungkin itu untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia punya sikap positif itu, maka tergantung bagaimana sikap kita terhadap bahasa tersebut. Sikap positif atau sikap negatif. Tapi kalau untuk remaja sekarang kebanyakan ya saya tidak menyalahkan seluruh remaja, mungkin ada juga remaja-remaja yang tahu ilmu, tahu pendidikan, maka dia akan membatasi kebahasan tersebut. Ya, pas tidak untuk dibicarakan. Jadi dia mengerti kapan saya berbicara, di mana saya berbicara, dengan siapa saya berbicara, itu saja rumusnya. Oke, berarti bukan dari budaya mana, tapi ini tergantung bagaimana menyikapi bahasa Indonesia sendiri. Ya, kalau berbicara budaya justru pengaruh itu, misal datang dari kalau mana? berbicara budaya, misal ada budaya asing, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Inggris misalnya. Please, cepet, gua nunggu lo. Please, kan itu udah bahasa Inggris. Itu apa? Itu bisa dikatakan budaya, itu kan bahasa ya, budaya bahasa asing, dan itu untuk komunikasi saja, tapi jangan digunakan pada suatu situasi formal atau resmi misal. Terus budaya daerah, mana yang merusak bahasa budaya daerah? Itu kan yang merusak itu kebiasaan mereka saja.
kebiasaan mereka. Jadi budaya itu bagus justru dilestarikan. Kan Oke. budaya bagian dari bahasa, bahasa bagian dari budaya. Makanya jangan dianggap budaya itu melakukan tekanan terhadap bahasa Indonesia. Oke, oke, oke. Justru dengan budaya itu dalam bahasa Indonesia ada yang namanya ragam bahasa Indonesia. Banyak. Itu kalau kita kaji nih, kita bisa selesai sampai besok subuh. 4 SKS kali ya, Iya, lebih ya. Besok kan ragam berapa ratus budaya di Indonesia. Ya, berarti ada berapa ratus bahasa di Indonesia. Begitu. Oke. Oke. Sebentar, contoh satu. Untuk berbicara budaya, kaitan budaya dan bahasa ya. Satu kata saja. Padahal satu kata yang sama, anjing misalnya, kata anjing. Itu akan beda ketika diucapkan oleh orang Priangan. Anjing. Anjing. Bahane gelis amat anjing. Nah, biasa kan? Anjing, maneh gelis anjing. Priangan. Coba kalau diucapkan oleh orang Banten, anjing dia goblok. Nah, itu. Kan itu maksud saya itu kan budaya yang justru menjadi hasanah ragam budaya hasanah ragam bahasa Indonesia. Jangan dijadikan tekanan. Justru kalau dijadikan permasalahan adalah kebiasaan-kebiasaan penggunaan bahasa yang di luar kaidah tersebut. Karena pengaruh dari tadi itu media sosial, ya, bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa alay gitu. Oke, terus gimana dong cara nanamin ke mereka tentang sikap berbahasa atau sikap positif atau menyikapi bahasa Indonesia secara positif seperti apa? Ya, agar Caranya? mereka positif, maka kan di sini kalau untuk mahasiswa misal ada yang namanya pembinaan bahasa, kemudian perencanaan bahasa, terus kemudian tadi itu sikap bahasa. Nah, biar bahasa Indonesia ini bermartabat, maka perlu adanya pembinaan terhadap bahasa tersebut. Ya, misal di jurusan bahasa Indonesia, mahasiswa itu sering melakukan acara dalam setiap ada namanya itu bulan bahasa namanya. Bulan bahasa. Mereka melakukan kegiatan namanya GCBI, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia. Mereka kampanye, mereka demonstrasi, beda demonstrasi atau aksinya dengan yang mahasiswa lain lakukan ya, kebanyakan mahasiswa. Mereka demonstrasi, aksi, hanya berbicara tentang permasalahan bahasa. Baik. Penulisan-penulisan yang salah misal. Itu. Terus kemudian harus ada dukungan dari pemerintah juga untuk biar bahasa Indonesia itu memang tidak menjadi hal yang hilang nantinya atau bahasa Indonesia itu akan tetap dipergunakan bahkan dijadikan hal yang penting. Tapi sekarang dengan adanya pembinaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh kantor bahasa Indonesia ini bagus kan, di Indonesia itu ada namanya kantor bahasa, pusat pembinaan bahasa tingkat provinsi, tapi hanya sampai tingkat provinsi, tidak sampai ke tingkat kabupaten, harusnya ada ke tingkat kabupaten ya. Semua pihak harus saling mendukung untuk itu berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi. Sekarang misal di bandara kan tadinya bahasa Inggrisnya itu yang lebih besar daripada bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau sekarang saya lihat di bandara itu sudah mulai bahasa Indonesia yang paling besar. Baik. Itu kan. Di kantor-kantor misal jangan dibiasakan welcome ya, welcome. Tulis aja di situ selamat datang misal. Kan nggak susah ya. Tapi Tulis selamat datang atau misal di Indomaret ya. Di Indomaret. Nggak apa-apa ini saya sebut merek Indomaret, Alfamart ya. Biar seimbang nih. Indomaret saya sebut, Alfamart saya juga. Indomaret ya dua-duanya. Ya, Indomaret, Alfamart. Push katanya. Dorong, tarik harusnya. Udah selesai. Nah, sekarang saya lihat di beberapa Indomaret dan Alfamart itu ya sudah ditulisnya di pintunya itu sudah dorong, tarik. Tapi masih ada yang push misal. Gitu. Itu saja. Padahal penggunaan bahasa itu penting ya. Dibiasakan saja seperti itu. Nah, yang harus dilakukan itu yang dilakukan pemerintah adalah coba dulu aja di perkantoran pemerintah. Bahasa Indonesianya lebih ditonjolkan daripada bahasa asingnya. Kan untuk menguasai bahasa asing kan tidak harus seperti itu juga. Walaupun penting memang kita menguasai bahasa asing. Tetapi untuk bahasa Indonesia agar memang kita berbicara bahasa Indonesia itu sebuah keharusan ya. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara. Ya, itu jelas di Undang-Undang Dasar 45-nya ya. Di pasal 36 bab 15 bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa negara.
ya digunakan dong oleh pejabat negara dan kemudian ditulis di setiap instansi-instansi negara. Gitu. Harusnya seperti itu. Kalau mau ada bahasa Inggrisnya ya kecil aja. Asing, tapi bahasa Indonesia yang harus besar. Tuh, Oke. saya berpikirnya seperti itu. Itu ya, kayak Iya. gitu. Oke, baik. Kita akan bahas lebih dalam juga tentu saja di segmen akhir nanti. Mungkin ada pertanyaan juga mungkin dari teman-teman, silakan di official YouTube kami, di live chat kami di www.sultantv.co atau di @sultantv.co YouTube. Bisa langsung bertanya, nanti insya Allah di segmen akhir akan dijawab. Tetap bersama kami, tentu saja kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu, Pak Erwin ya. Baik, tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Baik, masuk. Baik pemirsa, Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja di segmen akhir kali ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih Pak Erwin nih. Kita masih bahas-bahas juga. Dan pemirsa Sultan TV masih bisa tonton siaran kami di sultantv.co. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di sultantv.co. Masih tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya. Melihat fenomena bahasa Indonesia atau melihat fenomena bahasa kekinian atau gaul gitu ya, anak-anak milenial apalagi gitu, melihat kondisi seperti itu, lalu kemudian caranya gitu nih, apa nih Pak Erwin untuk apakah itu harus diminimalisir ataukah memang harus atau pasti kan kata Pak Erwin tadi Hani mendengarkan bahwa memang di setiap perkembangannya pasti udah berbeda lagi penggunaan bahasanya gitu ya, lalu seperti apa? Nah, tidak bisa juga kita lakukan pembiaran terhadap hal itu. Makanya tadi itu kan ada fungsi kantor bahasa yang melakukan pembinaan. Kemudian sekolah-sekolah yang harus menambah kurikulum pendidikan bahasa Indonesia di setiap sekolah untuk menghindari itu. Begitupun di kampus, karena masih ada beberapa kampus
yang tidak ada mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia. Harusnya ada di semua kampus. Misal di jurusan apapun itu jurusannya, harus ada yang namanya mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia. Itu untuk meminimalisasi hal-hal semacam itu. Saya contoh Hani dulu kuliah jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ada mata kuliah bahasa Indonesia. Ada. Kan aku jurnalistik. Iya. Ada mata kuliah, harus ada mata kuliah bahasa Indonesia dalam setiap kuliah. Itu cara meminimalisasi penggunaan bahasa ala yang dilakukan oleh remaja tersebut. Anak-anak milenial. Oke. Itu karena biar ada keseimbangan antara apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam dunia pendidikan, memang ada hal yang harus mereka perbaiki. Bahwa ini tidak terlalu benar kalau memang mereka selalu menggunakan bahasa tersebut. Begitu. Baik, kita nanti fenomena lagi tadi yang sudah dijelaskan di segmen 2 nih. Ini masih ingin tahu juga tentang tadi kan dikatakan bahwa pemerintah harusnya coba upayakan gitu untuk lebih banyak bahasa Indonesianya daripada dibandingkan bahasa asing gitu kan ya. Ada yang misalkan welcome apa masih pakai menggunakan bahasa asing, tapi kenapa nggak pakai selamat datang aja gitu ya. Lalu menurut Pak Erwin, apakah pemerintah sejauh ini sudah mengupayakan gitu untuk kemurnian bahasa Indonesia itu sendiri? Ya, sudah ada upaya pemerintah ya untuk menggunakan penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Misalnya dengan adanya tadi itu ada pusat pembinaan bahasa Indonesia. Di Banten itu ada kantor bahasa. Nah, tidak hanya tugas mereka dari pemerintah itu, bahwa ternyata harus ada dukungan dari semua pihak. Misal guru-guru bahasa Indonesia di sekolah, dosen-dosen jurusan bahasa Indonesia di kampus itu harus melakukan dukungan terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Termasuk mahasiswa juga. Kan ada di sini ada mahasiswa jurusan bahasa Indonesia yang punya tugas misal untuk membenahi tentang kebahasaan. Gitu. Lalu kemudian selain itu juga nih Pak Erwin, kan ini kan penting sekali nih penggunaan bahasa Indonesia di semua semua kesempatan gitu. Maksudnya ya kalau bisa sih gunainnya bahasa Indonesia yang baik dan juga benar begitu. Tapi kan nggak mungkin, tadi di awal juga disebutkan kalau sesama kita udah ngerti atau pesan dari komunikator dan komunikan kita paham bahwa itu adalah bahasa kita sehari-hari, gua lu gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata adanya pergeseran bahasa atau mungkin adanya pemetahanan ya menyikapi gimana sih bahasa Indonesia itu menyikapi bagaimana outputnya, sikap positif atau sikap negatif dan lain sebagainya tentang bahasa Indonesia. Lalu kemudian budaya-budaya yang memang masuk itu bisakah apakah tadi kan bisa budaya yang merusak dan lain sebagainya. Lalu bisakah budaya-budaya yang masuk memang justru itu juga bisa meningkatkan atau misalkan melestarikan bahasa Indonesia murni itu sendiri? Ada? Ya, untuk budaya-budaya yang masuk ya, budaya dari berbagai daerah, misal untuk kebahasaan itu justru menjadi ragam bahasa ya, menjadi khasanah ragam bahasa Indonesia di Indonesia. Itu masing-masing kita punya bahasa daerah. Begitu. Terus kemudian sekait dengan hal itu, untuk penggunaan yang bermasalah justru adalah penggunaan yang di luar kaidah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu. Apa tadi penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Iya. Itu keluar dari kaidah penggunaan bahasa daerah bahasa Indonesia. Contoh, Cemungut dari daerah mana? Cemungut. Bahasa Cemungut. Bahasa Indonesia bukan, bahasa daerah juga bukan. Itu yang jadi masalah, bahasa alay semacam itu justru. Baik, ini Pak, ada beberapa pertanyaan di YouTube katanya nih. Cuma Hani bacakan atau gimana nih, Pak Nana? Di filter aja ya, tapi nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Apa saja yang ditanyakan teman-teman pemirsa Sultan TV di rumah. Namun sebelum itu Hani pengen tahu terlebih dahulu ini terkait tadi penggunaan bahasa daerah, tapi sebenarnya itu tidak merusak kan berarti ya? Itu justru harus dilestarikan. Iya. Benar. Iya, harus dilestarikan. Bahasa daerah itu harus dilestarikan. Bahasa asing harus kuasai lah, harus bisa bahasa Inggris kita, harus bisa bahasa asing. Baik. Mohon dibantu Nana, bisa dituliskan untuk pertanyaannya. Nah ini selain itu juga di segmen akhir kali ini, karena kita sambil menunggu pertanyaan juga, kira-kira nih apa harapan ke depan terkait tema kita atau yang menjadi
titik berat atau perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini? Yang paling penting deh, benang merahnya apa kira-kira? Ya, yang paling penting ya kita tetap mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kita berbicara bahasa Indonesia tidak hanya baik tetapi harus juga benar. Kemudian masuknya budaya-budaya dengan budaya-budaya daerah dengan berbagai bahasa. Jadikan itu sebagai ragam bahasa. Sanah ragam bahasa Indonesia yang begitu banyak. Kan bagian dari budaya. Baik. Gitu kan. Kita coba meminimalisasi penggunaan bahasa alay tadi ya, penggunaan bahasa alay yang digunakan oleh remaja dan digunakan dalam situasi formal. Misalnya kita minimalisasi itu dengan cara ada upaya dari kita untuk memartabatkan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan cara tadi itu kita lakukan misalnya pembinaan bahasa Indonesia, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan kurikulum di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus guna meminimalisasi itu. Nanti terus yang terpenting adalah kebiasaan. Kita coba dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya kami misal para pendidik, tapi masyarakat umum, masyarakat biasa pun coba agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Baik, ada pertanyaan dari siapa tuh? Salmani katanya, apakah bahasa Indonesia sudah benar atau tidak ada perubahan? Sudah final. Sudah final atau tidak ada perubahan atau seperti apa? Ya mungkin maksud mereka ya ada perubahan-perubahan bahasa. Ada perubahan-perubahan bahasa. Apakah bahasa Indonesia yang hari ini sudah ada itu sudah final tidak? Nah, dalam setiap tahun ada yang namanya Kongres Bahasa. Dalam setiap tahun ada yang namanya Kongres Bahasa. Akan ada perubahan-perubahan tulisan dan bentuk bahasa itu dilakukan dalam Kongres Bahasa. Jadi tidak juga dikatakan final. Bisa ada perubahan untuk bahasa Indonesia sendiri. Karena misalnya katakan itu bahasa Indonesia baku. Dulu itu jadi dulunya tidak baku, kemudian sekarang menjadi baku. Itu. Contoh misal penulisan kata Jumat dulu kan ada koma di atas misal Jumat harus begitu ya. Kalau sekarang tidak harus ada koma Jumat. Nah, itu jadi kalau ada pertanyaannya sudah final, belum Berarti final. selalu ada perubahan setiap Kan tahun. ada kongres walaupun tidak banyak. Hal yang signifikan saja. Sekarang justru banyak. Misalnya banyak kiriman-kiriman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bahasa yang tidak bakunya, ini bahasa yang bakunya. Nah, para remaja baiknya sih sering membaca itu. Baik, oke. Selain itu juga ini ada lagi pertanyaan dari siapa tuh? Laskar Cisadane katanya. Gimana pendidikan bahasa bagi mereka ya, bagi warga pedalaman katanya. Seperti apa? Nah, pendidikan bahasa bagi warga pedalaman memang harus ada petugas khusus untuk masuk ke daerah pedalaman tersebut karena ada di beberapa daerah di Indonesia mereka tidak mengerti sama sekali bahasa Indonesia. Maka untuk melakukan pengembangan bahasa Indonesia tersebut harus ada tim khusus atau ada penunjukan langsung terhadap orang-orang khusus untuk melakukan pengajaran di daerah tersebut harusnya. Tapi banyak sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pembinaan Bahasa. Kan ada orang-orangnya ya di dalam kantor bahasa tersebut yang melakukan pembinaan bahasa tersebut di daerah-daerah. Mereka masuk ke sana, ditugaskan ke sana. Ada harusnya, tapi ada ya? Ada. Dan mungkin karena kekurangan sumber daya manusia, jadi tidak bisa semuanya tidak bisa semuanya tersampaikan. Bisa berjalan atau tersampaikan terrealisasi begitu ya di pedalaman-pedalaman. Baik, ini sebelum kita menutup perjumpaan juga, ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kira-kira apa nih harapan ke depan mengenai mungkin terkait penggunaan bahasa yang baik dan benar atau mungkin budaya dan lain sebagainya, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, kita pergunakan bahasa Indonesia pada situasi yang benar, di mana kita berbicara dengan siapa kita berbicara. Terus kemudian coba minimalisasi penggunaan bahasa-bahasa alay, gunakan hanya sebatas untuk komunikasi dengan teman. Saya rasa tidak jadi masalah. Kemudian untuk
pemerintah lakukan pembinaan bahasa dengan cara melakukan perubahan-perubahan itu melalui bidang pendidikan. Karena salah satu cara yang paling mudah sebetulnya untuk pembinaan bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa Indonesia ini melalui bidang pendidikan, melalui perubahan kurikulum dari tingkat sekolah dasar sampai kampus gitu. Maka harus ada yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pembinaan bahasa Indonesia tersebut. Kalau perlu kan dibuat, tidak mungkin juga pemerintah membuat undang-undang atau aturan yang tidak membuat bahasa, yang tidak berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar di penjara 15 tahun misal. Kan tidak mungkin juga. Yang penting kita lakukan pembinaan-pembinaan itu secara kontinu, artinya tidak setengah-setengah dari penerapan kurikulum dalam setiap bidang pendidikan. Ini harus dilakukan dari tingkat sekolah dasar sampai kampus. Karena tadi itu saya katakan masih banyak kok kampus yang tidak memasukkan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap jurusannya. Itu ya, itu kan bagian harusnya pemerintah ya melakukan itu. Baik, oke. Terakhir mungkin kira-kira apa closing statement-nya yang ingin disampaikan untuk semua pihak, pemirsa Sultan TV, untuk pemerintah, untuk teman-teman, untuk akademisi, atau untuk siapapun boleh silakan di akhir closing statement kali ini. Di sebelah sini kameranya. Ya, untuk closing statement-nya sederhana saja. Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu. Mantap, cukup ya? Cukup. Oke, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah pemirsa sudah selesai perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam tekanan banyak budaya. Semoga nih Pak Erwin, apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Amin. Dan juga untuk Hani, alhamdulillah Hani banyak sekali informasi yang didapat. Terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV. Untuk teman-teman juga alhamdulillah terima kasih sudah bantu acara kita hari ini. Semoga apa yang diperbincangkan bisa diaplikasikan juga oleh pemirsa Sultan TV di rumah. Sehat selalu Bapak Erwin. Amin. Terima kasih. Semangat terus. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah hadir. Jangan kapok ya ke sini lagi siap. ya. Nanti diundang lagi mau. Kalau ada acara lagi gitu, barangkali ada sesuai gitu temanya kan. Kalau tidak sibuk. Baik, sibuk banget kayaknya. Tapi jangan samakan saya dengan Raffi Ahmad yang sibuknya, Bu. Biasa aja. Siap, oke. Udah S3 mah beda ya. Udah S3 mah beda dan sibuknya luar biasa. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini edisi setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00. Dan tentu saja akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani, ada siapa di sini? Erwin Salvariansi. Baik, kami berdua akhirnya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.